Baik, sebelum kita mulai pembelajaran, mari kita membaca doa kepada ketua kelas. Bapak persilakan untuk membaca doanya. Bapak harap kalian setelah mempelajari tes deskripsi ini, kalian bisa mengerti apa itu tes deskripsi, bagaimana cara membuatnya, dan kalian bisa mengerti atau bisa membuat contoh dari teks deskripsi tersebut. Baik, silakan buka PowerPoint yang telah Bapak bagikan. Siapa? Di situ Bapak sudah membuat materi tentang teks deskripsi dan ada poin-poin utama dari teks deskripsi. Nah, pertama ada baik, silakan di sana. Pertama ada teks deskripsi merupakan teks atau larangan yang menggambarkan sesuatu kejadian, yaitu cerita, tulisan ataupun gambar yang agar pembacanya lebih mudah memahaminya. Untuk yang selanjutnya itu ada struktur dari teks deskripsi. Baik, ada yang mau membacakan? Silakan Kak ini. Yang pertama itu identifikasi Pak, yang menyajikan pembahasan tentang definisi atau identitas objek yang akan dideskripsikan. Yang kedua itu ada deskripsi yang memberikan perincian tentang kondisi objek mulai dari wujud fisik, ukuran, lokasi, suasana, dan lainnya. Yang ketiga itu ada kesimpulan Pak, yang berisi kesimpulan maupun kesan terhadap objek yang dideskripsikan Pak. Terhadap Ya. ada Pak. Nah, itu ada tadi ciri-ciri deskripsi, yaitu ada struktur dari teks deskripsi. Yang pertama, mengidentifikasi atau membahas tentang definisi atau identifikasi objek yang akan dibahas. Yaitu deskripsi tentunya mendeskripsikan suatu buku atau cerita, perincian kondisi atau objek. Dan ada kesimpulan setelah kita identifikasi, kita deskripsikan, dan harus kita simpulkan apa sih deskripsi dari tulisan itu atau cerita Tersebut. itu. Yang selanjutnya ada ciri-ciri. Silakan Kak Nuria Hatimi. Jadi yang pertama itu menggunakan pola pengembangan dalam urutan 2. Yang kedua, memberikan deskripsi atau uraian tentang benda, hal maupun peristiwa sebagai sebuah objek. Yang ketiga, umumnya gagasan atau ide tulisan didasarkan pada hasil observasi. Yang keempat, perlu didukung data berupa fakta agar deskripsi tentang objek lebih jelas. Yang kelima, penulisannya bertujuan untuk memunculkan suatu pesannya terhadap perancangan. Ada beberapa tadi dari poin yang telah Bapak bagikan contoh atau ciri-ciri teks deskripsi, yaitu menggunakan pola pengembangan. Yang kedua, memberikan deskripsi atau uraian tentang benda, hal maupun peristiwa sebagai sebuah objek. Umumnya gagasan atau ide tugas ini didasarkan pada hasil observasi melalui pengamatan, melalui kita membaca tentang teks deskripsi. Perlu dukungan data berupa fakta. Kita harus mendeskripsikan sesuatu memang yang benar-benar faktanya. Yang kedua, penulisan ini bertujuan agar pembaca dari karangan deskripsi ini mudah mengerti apa sih inti dari tulisan ini, makanya diperlukan teks deskripsi. Nah, selanjutnya ada langkah-langkah dalam menyusun teks deskripsi. Langkah-langkah ini sangat penting dalam pembuatan teks deskripsi agar kalian tahu apa sih langkah-langkah penyusunannya dan bagaimana cara menyusun teks deskripsi. Itu langkah-langkah penyusunan ini ada yang membacanya. Pada harap
bukan objek yang akan dideskripsikan. Sebelum kita mau mendeskripsikan sesuatu, kita harus tahu dulu apa sih objek yang akan kita deskripsikan, buku kah, gambar kah, peristiwa kah. Setelah kita mengetahui objek itu, baru kita mulai mendeskripsikan, yaitu membuat judul. Misalnya kita mau mendeskripsikan suatu bencana alam, tentunya judulnya harus sesuai, yaitu misalnya mendeskripsikan bencana alam banjir misalnya. Dan selanjutnya membuat kerangka-kerangka. Dan tadi sudah strukturnya mengidentifikasi, kita harus mendeskripsikan dan kita harus menyimpulkannya. Dan selanjutnya ada mencari data. Setelah kita membuat kerangkanya, kita harus mencari datanya. Apa-apa saja sih yang terjadi di bencana banjir ini akan bisa kita masukkan ke dalam deskripsi yang akan kita buat. Menata kalimat atau struktur paragraf, kita harus menata kalimat dengan baik agar pembaca itu mudah dalam memahaminya. Menggunakan varian kata yang benar juga. Baik, kalian boleh lihat di akhir PowerPoint itu ada contoh deskripsi. Bapak mau kalian membacanya secara pribadi dan akan kita bahas. Oke? Baik, silakan dibaca terlebih dahulu. Baik, silakan ini. Dengan? Oke, silakan. Yang Bapak sampaikan tentang tes deskripsi, ada yang ingin ditanyakan? Kalian paham cara strukturnya, dari ciri-cirinya, langkah-langkah pembuatannya, kalian paham? Kalian telah membaca contohnya juga tadi? Baik, Bapak akan membagi kalian ke dalam dua kelompok. Ini kelompok 1 dan ini kelompok 2. Nah, soal yang pertama itu ada, bentar ya, Bapak akan jelaskan. Kalian baca dulu soalnya. Bukan ada, bacalah tes deskripsi yang telah disediakan dengan seksama. Dari contoh tadi, contoh deskripsi yang telah Bapak sajikan, kalian mencari informasi dari tes deskripsi tersebut. Bagaimana tujuan dari tes deskripsi ialah untuk mudah membaca untuk mencari informasi. Yang keduanya Bapak ada mendeskripsikan sebuah gambar. Nah, kalian deskripsikan gambar yang telah Bapak sajikan tersebut. Bisa? Pak, mau nanya.
sudah. Belum, Bang Haji belum ya? Baik, sudah? Baik, silakan. Perwakilan satu orang dari setiap kelompoknya untuk mempresentasikan dari tugas yang telah Bapak buatkan, yaitu mencari informasi dari tes deskripsi yang telah Bapak sajikan dan mendeskripsikan sebuah gambar yang ada di KPD. Silakan maju. Baik, silakan. Kelompok satu kembali. Adalah teks deskripsi yang telah disediakan bersama. Setelah membaca teks tersebut, jawablah pertanyaan berikut. Yang pertama, jelaskan apa saja informasi yang terdapat di dalam teks deskripsi. Yang pertama itu perpustakaan sekolahku sangatlah luas dan besar. Yang kedua, perpustakaan sekolahku memiliki penjaga yang sangat ramah. Nah, selanjutnya ini adalah gambar orang tua yang bersama anaknya. Nah, sosok ibu ini adalah pahlawan kita, yang mana pahlawan paling pertama ya sebagai madrasah pula, yaitu guru yang pertama kali yang mengajarkan kita dari kita sejak kecil sampai sekarang besar sampai sekarang ini. Nah, banyak sekali pengorbanannya dari segala segi lah. Dan orang tua ini terdapat di telapak kakinya itu terdapat surga. Jadi untuk kita semua hormatilah kedua orang tua kita dan juga bapak kita. Baik, kira-kira tes duduk situ. Kira-kira betul atau tidak paparan dari tes deskripsi Bang Salim tadi? Betul. Baik, silakan kita kasih tepuk tangan untuk Bang Salim. Terima kasih Bang Salim. Baik, silakan untuk kelompok 2 Kak Nuria ini. Oke, baik. Soal yang pertama yaitu tentang bacalah tes deskripsi yang telah disediakan bersama. Kita membaca teks tersebut, jawablah pertanyaan-pertanyaan berikut. Itu jelaskan apa saja informasi yang terdapat di dalam teks deskripsi. Yang pertama itu perpustakaan sekolahku memiliki pendingin dan ada 3 buah komputer yang bisa digunakan. Yang kedua, di perpustakaan sekolahku memiliki sekitar 15 penjaga yang sedia membantu pengunjung. Nah, yang kedua ini itu ada gambar ibu bersama anaknya. Itu temanya itu anak ibu. Jadi ibu ini itu adalah sosok yang melahirkan kita, yang menyusui, dan juga membesarkan. Dan beliau ini juga itu adalah segala-galanya bagi kita. Jadi tanpa ibu itu, tanpa ibu, tanpa beliau kita tuh tidak bisa menjadi apa-apa. Baik, betul atau tidak tes deskripsi yang disampaikan Kak Nuria ini? Betul, Bapak. Kita kasih waktu dulu. Sampai di sini dari penjelasan Bapak ataupun contoh tes deskripsi yang telah disampaikan kawan-kawan kalian ada yang ingin ditanyakan? Tidak. Tidak ada yang ingin bertanya? Bapak ada evaluasi sedikit untuk kalian. Sedikit. Sudah selesai, Pak. Sudah. Baik, sudah selesai. Dan nomor 1 ada yang ingin membacanya? Silakan, Bu Salim. Sebutkan pengertian dari teks deskripsi.
Betul atau tidak jawaban dari Mas Andi? Betul. Baik, yang salah jawabannya dibetulkan ya. Iya, Pak. Nomor 2, silakan Kak Balkis. Tuliskan struktur deskripsi. Struktur deskripsi yang pertama itu identifikasi, yang kedua membahasan tentang identitas objek yang akan dideskripsikan. Yang kedua ada deskripsi yang memberikan perincian tentang kondisi objek mulai dari fisik, ukuran, lokasi, suasana dan lainnya. Yang terakhir yaitu kesimpulan dan pesan dan berisi kesimpulan maupun pesan penulis terhadap objek deskripsi. Baik. Betul atau tidak jawaban dari Kak Balkis? Betul. Yang nomor 3, Ya. silakan Kak Sina. Dan tuliskan ciri-ciri dari deskripsi. Ciri-ciri deskripsi yang pertama menggunakan pola pengembangan dalam urutan 2. Yang kedua memberikan deskripsi atau uraian tentang benda, hal maupun peristiwa sebagai sebuah objek. Yang ketiga umumnya gagasan atau ide tulisan didasarkan pada hasil observasi atau pengamatan. Yang keempat perlu didukung data berupa fakta agar deskripsi tentang objek lebih jelas. Dan yang terakhir penulisannya bertujuan untuk memunculkan suatu kesan nyata terhadap panca indera. Baik, betul atau tidak jawaban dari Kak Sina? Betul. Yang nomor 5, silakan Kak Cia. Tuliskan langkah-langkah dalam penulisan teks tersebut. Yang pertama yaitu menentukan objek yang akan dideskripsikan. Yang kedua membuat tugas sesuai. Yang ketiga membuat peran gambaran. Yang keempat mencari data. Yang kelima menata kalimat dalam cukup terhadap deskripsi. Yang keenam menulis secara rinci objek yang dibahas. Dan yang terakhir menggunakan hiasan yang menarik. Baik, betul atau tidak jawaban dari Kak Cia? Bapak rasa kalian sudah cukup paham ya? Ya, Pak. Mohon maaf. Baik, sampai di sini sebelum Bapak tutup pembelajarannya